semangat, tegakkan wibawa dan martabat pers. Jurnalis mari bersatu, bangun solidaritas, cegah kriminalisasi pers, lawan intimidasi dan teror. Ayo bersatu dalam forum pers independen Indonesia, di bawah bendera FPI kita tegakkan kedaulatan pers, di bawah panji FPI kita jaga kedaulatan bangsa. Ayo bergerak bersama FPI, ayo satukan langkah, rebut masa depan. FPI jaya, FPI jaya, berkarya untuk bangsa. Gelorakan tekad dan semangat, tegakkan wibawa dan martabat pers. Jurnalis mari bersatu, bangun solidaritas, cegah kriminalisasi pers, lawan intimidasi dan teror. Ayo bersatu dalam forum pers independen Indonesia, di bawah bendera FPI. Secara umum Bapak-Bapak sekalian, tujuan kami hari ini sama dengan tujuan kawan-kawan beberapa hari yang lalu. Bagaimana potensi tambang kelola dengan baik. Tapi yang berbeda, kami tidak ingin mendesak Bapak-Bapak untuk menyalahi aturan. Bapak-Bapak dan Ibu anggota DPRD Kabupaten Toledo yang kami hormati, kami minta dengan hormat kepada Jadi setelah menerima dari kedua kubu tentang aksi persoalan tambang Desa Oyom, tentunya kami dari Badan Legislasi atau DPRD kemudian sama-sama bersepakat untuk melakukan kunjungan kerja untuk mendapatkan dan sekaligus melihat kondisi yang otentik di lapangan. Dan tentunya ini ke depan akan menjadi sebuah referensi kami untuk bagaimana kemudian mencari solusi tentang persoalan penambangan rakyat yang ada di Desa Oyom ini. Yang tentunya secara substansi kami kemudian sangat berkeinginan dan bersepakat bagaimana potensi alam ini yang dimiliki oleh Desa Oyom bisa masyarakat rasakan. Dan tidak ada lagi ke depannya masyarakat merasa dirugikan, dan tidak ada lagi masyarakat ke depannya merasa diintimidasi, tidak ada lagi ke depannya masyarakat merasa diobok-obok. Saya kira seperti itu Pak. Ya Pak. Makanya juga Pak, insya Allah kita akan melihat dasar kajian geologinya sampai di mana untuk persoalan ini, sehingga kemudian kita bisa mengambil sikap. Dan tentunya dengan mengundang stakeholder yang terkait, kita kemudian akan membicarakan persoalan-persoalan dari sisi geologi, kondisi pertambangan yang ada di Desa Oyom itu Pak. Nah olehnya itu insya Allah besok mudah-mudahan kemudian ada hasil yang kami dapatkan, dan ini akan kemudian kami diskusikan agar potensi tambang yang dimiliki Desa Oyom ini bisa bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat. Jadi himbauan kami selaku mewakili teman-teman anggota DPRD agar kemudian masyarakat di Desa Oyom jangan kemudian mudah terprovokasi, yang provokasi ini bisa melahirkan gesekan-gesekan
internal, gesekan-gesekan sosial yang tentunya bisa saja akan melahirkan konflik horizontal yang saya kira kita sama-sama tidak inginkan. Nah, olehnya itu mudah-mudahan dengan adanya aksi ini masyarakat kemudian bisa berdamai setelah kita fasilitasi, dan insya Allah ke depan masyarakat sudah bisa beraktivitas di tengah kondisi pandemi yang tentunya memang sama-sama saya kira kita cukup memprihatinkan, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Saya Ahmad Tombang. Saya kebetulan pada hari ini memimpin aksi damai masyarakat Desa Oyom dalam hal meminta kejelasan kepada pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli dan DPRD Kabupaten Toli-Toli bahwa di Desa Oyom itu ada potensi tambang yang harus dikelola secara arif bijaksana dan harus dikelola secara adil dan bijaksana untuk kepentingan masyarakat umum. Nah, dalam hal aksi hari ini bahwa keinginan kami supaya pemerintah dapat mengatur, walaupun kemudian masyarakat yang bekerja ini kita sadari bahwa apa yang akan masyarakat kerja ini adalah pekerjaan yang belum memiliki dan belum mengantongi izin. Untuk itu pada hari ini, aksi damai pada hari ini, masyarakat Desa Oyom menginginkan ada kemudian campur tangan pemerintah daerah dan DPRD Toli-Toli untuk mengatur tentang rencana kegiatan pertambangan yang ada di Desa Oyom. Makanya kemudian pada akhirnya masyarakat sangat berharap bahwa masyarakat bisa menikmati sumber daya alam yang ada, kemudian masyarakat bisa bekerja dengan aman dan memiliki jaminan, yaitu bahwa pemerintah daerah dan DPRD menjamin masyarakat bekerja bisa aman. Gitu. Terima kasih. Ya. Jadi memang pada intinya apa yang akan dilakukan masyarakat ini memang bertentangan dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku. Sehingga kemudian harapan masyarakat bahwa pemerintah daerah bisa mengatur ini. Dan walaupun kemudian pada akhirnya apa yang menjadi keraguan masyarakat ini bisa tidak terjadi. Makanya kemudian terutama apa yang sudah disampaikan oleh KPH Gunung Dako bahwa ini tidak bisa, ini yang kemudian kita butuh kebijakan terhadap pengelolaan tambang ini sehingga masyarakat bisa menikmati tambang yang ada di Desa Oyom. Ya, kemudian lewat kesempatan ini juga saya ingin sampaikan kepada pihak-pihak terkait yang punya kewenangan terhadap pengelolaan tambang ini. Kalau memang tambang ini harus dikelola secara bersama-sama. Kalaupun ini hanya dikelola oleh kelompok-kelompok kecil, ini lebih baik dihentikan. Karena kenapa? Apabila tambang ini hanya dikelola oleh kelompok kecil, maka akan terjadi yang namanya kecemburuan sosial. Dan tentunya potensi konflik horizontal ini akan kita khawatirkan bisa terjadi. Makanya kemudian ketegasan terhadap pengelolaan ini kami serahkan kepada pihak-pihak yang terkait gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kami atas nama Forum Masyarakat Oyom pada kesempatan ini meminta kepada pihak kepolisian, khususnya Polres Toli-Toli, umumnya Polda Sulteng, untuk memberi atensi yang khusus terhadap persoalan ini. Ini bisa menimbulkan konflik horizontal antara masyarakat. Sudah betul apa yang disampaikan Pak Presiden kepada Pak Kapolri, kewibawaan penegak hukum harus terjaga. Hari ini seolah-olah penegakan hukum itu sudah tidak ada. Masyarakat sepertinya sudah menggunakan hukum rimba. Kemarin sudah ada demo sebelumnya yang mengatakan ada kriminalisasi. Sesungguhnya kriminalisasi tidak ada. Justru kami menjadi heran. Material yang sudah ditahan begitu lama dititip di kepolisian, belum ada penegakan hukum. Nah, sehingga masyarakat hari ini seolah-olah sudah membenarkan. Pada sisi yang lain, kelompok masyarakat lain keberatan dengan aktivitas itu. Maka memang sudah tepat apa yang disampaikan koordinator aksi bahwa harus ada perhatian ekstra dan harus ada pengaturan.
dan yang menentukan adalah pihak kepolisian. Pihak kepolisian harus tegas dan segera mengambil langkah cepat dalam mengatasi persoalan ini. Terima kasih. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Selamat pagi menjelang siang. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang di bapak-bapak, di kantor bapak-bapak selaku masyarakat Desa Oyong. Pada hari ini kembali untuk kedua kalinya masyarakat dari desa setempat kemudian melakukan aksi dari gerbong yang berbeda, dan tentunya kemudian seperti kemarin kami selaku perwakilan atau penyambung lidah masyarakat hari ini kemudian siap menerima bapak-bapak di gedung meetingan, dan insya Allah kita akan bersama-sama mendiskusikan untuk kemudian mencari solusi bersama, sehingga lagi-lagi kebijakan yang kemudian kita lahirkan bersama tidak terlepas kebijakan yang pro sama masyarakat tersebut. Dan mudah-mudahan nanti pertemuan kita hasilnya itu kemudian maslahat untuk masyarakat. Saya kira seperti itu. Amin. Kita sama-sama ke sana. Dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami muak dengan ketidakpastian dan keserakahan di jalanan. Kami sandarkan cita-cita, sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya. Orang pagi ini seperti yang kita lihat ada beberapa tuntutan yang kemudian dituntut oleh masa aksi pada hari ini, entah ini kemudian aksi tadinya namanya atau kemudian ya aksi yang tentunya ya berbeda paham dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pimpinan sidang dan anggota DPR yang sempat hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati dinas terkait yang sempat hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara, terutama masyarakat Oyong yang saya cintai dan saya banggakan. Mengawali apa yang akan kita bicarakan pada hari ini, saya ingin mengatakan saya dulu poinnya sebelum saya menyampaikan unek-unek yang lain. Jadi dalam aksi unjuk rasa pada hari ini, saya ingin menekankan di tempat ini bahwa ini bukan aksi tandingan, supaya dicatatkan. Ini bukan aksi tandingan, tetapi ini adalah merupakan aksi untuk penyampaian aspirasi bagaimana kemudian sumber daya alam di Oyong itu bisa dikelola secara keseluruhan masyarakat Desa Oyong, tidak hanya segelintir orang. Ini harus menjadi catatan. Jadi ini bukan aksi tandingan. Lagi daripada itu saya ingin membacakan
Langsung topiknya saja Pak. Jadi tujuan kita pada hari ini pertama adalah agar dapat diatur tata kelola potensi sumber daya alam berupa material tambang tembaga atau CU yang berada di dalam kawasan hutan di Desa Oyong, Kecamatan Lampasio. Kedua, agar wibawa penegak hukum dapat tetap terjaga sebagaimana amanat Presiden kepada Kapolri untuk memastikan proses investasi dapat berlangsung aman, lancar dan terkendali dan potensi konflik antar masyarakat dapat dihindari. Tiga, agar perencanaan pemanfaatan kawasan hutan yang memiliki potensi tambang dapat menjadi jelas dan tidak dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk dijadikan objek bisnis jual beli SKPT, sebagaimana terjadi pada saat tersebarnya informasi adanya potensi investasi perkebunan kelapa sawit di Desa Oyong yang pada akhirnya menjadi persoalan antara masyarakat dan perusahaan kelapa sawit. Keempat, agar dapat diatur dengan baik pola penambangan, pendistribusian, dan pemanfaatan pendapatan desa dari sektor tambang sehingga masyarakat Desa Oyong dapat menikmati potensi tambang secara adil dan merata. 5. Agar dalam pengelolaan tambang tembaga hal menyangkut keamanan dan keselamatan kerja dapat terjaga serta dampak terhadap lingkungan dapat diminimalisir. Jadi itu adalah merupakan tujuan pelaksanaan aksi pada hari ini. Untuk selanjutnya kali ini menyampaikan forum ini latar belakang kenapa aksi hari ini harus terjadi. Bapak Ibu yang saya hormati, berangkat dari rencana masyarakat Desa Oyong untuk mengelola potensi sumber daya alam yang ada di Desa Oyong, maka pada beberapa bulan yang lalu secara keseluruhan masyarakat Desa Oyong melakukan musyawarah baik di dusun-dusun maupun terjadi musyawarah di kantor desa yang pada waktu itu juga hadir kepala Desa Oyong dan aparat desa yang lain. Kesepakatannya adalah apa? Bahwa sumber daya alam yang ada di Oyong khususnya tembaga akan dikelola secara bersama-sama, secara keseluruhan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Oyong tanpa terkecuali. Ini adalah dasar. Makanya kemudian kesepakatan ini kemudian berlanjut. Kami melakukan perbaikan jalan dengan menggunakan alat berat. Jadi bukan pembuatan jalan, tetapi perbaikan jalan yang memang sudah ada. Dan itu adalah jalan pemerintah yang kami perbaiki dengan menggunakan alat berat. Pada akhirnya kami dengan investor yang dari Kota Palu bersepakat untuk mengambil sampel yang kemarin kami sempat turunkan itu berjumlah kurang lebih 2 ton dan tujuannya adalah untuk quality control. Itu untuk melatih masyarakat Oyong bagaimana kemudian memilih dan memilah-milah seperti apa yang namanya batu tembaga. Inilah kemudian yang kami lakukan kemarin. Tetapi sangat baik bahwa upaya kami secara bersama-sama secara keseluruhan masyarakat Oyong itu ditahan oleh satu oknum, yaitu kepala dusun, saya sebut namanya adalah Saudara Siki. Dia tahan, dia menyampaikan bahwa batu ini tidak berizin, tidak memiliki izin, tidak bisa itu. Kami masyarakat dan kami paham bahwa kalau mengelola tambang tanpa izin adalah ilegal. Kami mundur dengan teratur. Pada saat itu juga beberapa hari muncul tim dari UPT Gunung Dako, yaitu Polhut dan Kehutanan. Kemudian melakukan lokasi, kemudian melakukan izin, restorasi justice, dan kami patuhi bahwa Kehutanan menyampaikan bahwa apa yang dilakukan kalian adalah salah dan melanggar undang-undang. Kami patuhi.
diberikan. Di mana keadilan itu? Orang banyak masyarakat secara keseluruhan di Sarawak yang mau menolak tidak ada peluang. Makanya saya sampaikan tadi di orasi bahwa kami selalu menurunkan oleh peraturan dan perundang-undangan dan kami patuh. Pada hari ini juga proses perizinan kami sudah di Kementerian SDM karena memang itu adalah saran-saran dari pemerintah daerah terutama KPH Gunung Dako untuk proses izin. Tapi dari sebab ini digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang kemudian memanfaatkan segelintir orang masyarakat Oyong untuk menolak tanpa ilegal. Kira-kira kalau terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, siapa yang bertanggung jawab terhadap mereka? Apakah mereka celaka, meninggal, atau digerakkan oleh dinas terkait? Siapa yang bertanggung jawab itu? Tidak ada tanggung jawab. Ini yang kami tuntut. Makanya kemudian dalam hal ini, kalau mereka bisa segelintir orang, kenapa kemudian masyarakat Oyong secara keseluruhan tidak bisa mengelola itu? Inilah kemudian hari ini kami minta, kalau memang ada kebijakan untuk mengelola itu secara bersama-sama, dan pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli dan DPRD Toli-Toli bertanggung jawab untuk itu. Tidak ada soal justru masyarakat Oyong dan masyarakat Kabupaten Toli-Toli akan bersyukur bahwa potensi alam ini akan dikelola secara arif dan bijaksana dan akan menghasilkan beberapa kelas di daerah yang luar biasa. Tetapi ini butuh dukungan penuh oleh pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Toli-Toli. Tetapi manakala DPRD Toli-Toli dan pemerintah daerah tidak mendukung ini, mustahil Bapak. Kita lihat contoh yang ada di Jaya sekarang. Tingkatkan turun apa yang terjadi. Masyarakat yang korban. Kemarin saya jadi korban satu dituntut di penjara. Siapa? Ini akan menjawab ini yang kami inginkan. Kalau masyarakat Oyong mau bekerja, siapa yang mau bertanggung jawab? Apakah kemudian DPR dan pemerintah Toli-Toli mau bertanggung jawab atau tidak? Kalau segelintir orang yang terjadi, maka orang banyak tidak bisa. Ini yang harus dijawab. Jadi kemudian saya ingin menyampaikan bahwa itulah kemudian latar belakang kenapa terjadi aksi pada hari ini. Bukan aksi tandingan, bukan. Apa yang kami perjuangkan untuk mereka yang kemarin datang di sini. Kalau pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Toli-Toli mendukung pengelolaan yang di atas di Oyong, mereka juga akan kerja karena konsep kita awal adalah demikian. Dan yang kita lakukan kemarin juga sudah terkoordinasi semua. Dan kami panik kami izin. Tetapi ada lagi itu bahwa masyarakat dalam hal mengelola sumber daya alam selalu dibenturkan oleh peraturan dan perundang-undangan. Makanya kemudian kemarin juga di Desa Oyong telah terbentuk operasi dan untuk menangani ini. Makanya karena kami patuh, kami mengurus izin. Dan izin sekarang prosesnya berada di Kementerian SDM. Inilah artinya yang kami butuh. Support dukungan DPRD Toli-Toli dan Pemda Toli-Toli. Bahwa membantu izin kami yang ada di pusat. Bagaimanapun caranya, kalau memang ada konsep bahwa sumber daya alam di Toli-Toli ini akan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tetapi kemudian, kalau DPRD Toli-Toli dan pemerintah Toli-Toli masa bodoh, jangan diharap sampai mana kemampuan masyarakat untuk mengurus izin. Apalagi kalau mengatakan mengurus izin itu bukan menggunakan uang sepera-sepera, tapi bumi miliar rupiah. Tetapi kalau didukung dengan kebijakan dan kekuatan OPD dan DPR itu saya kira tidak ada yang susah. Yang susah adalah kalau pemerintah dan DPR tidak mendukung. Bapak Ibu yang saya hormati bahwa sekali lagi saya mau tekankan pada hari ini dengan adanya peluang dan kami mengatakan bahwa dalam tanda kutip bahwa kegiatan yang dilakukan oleh segelintir orang di Desa Oyong itu penilaian kami adalah sebagai bentuk pembiaran. Karena kenapa? Sudah keluar kurang lebih 24 tahun ke daerah Palu yang sudah diperjualbelikan. Pertanyaannya, siapa yang rugi? Di mana itu? Untuk apa sumber daya alam itu? Keluar tanpa sepengetahuan pemerintah daerah. Makanya kemudian, kalau ada informasi kami menahan batu yang mereka akan turunkan kemarin sebanyak kurang lebih 9 ton, itu bukan karena sakit hati
kesempatan ini peran serta dan kepedulian DPRD Kabupaten Toli-Toli dan pemerintah Kabupaten Toli-Toli untuk mengelola sumber daya alam di Desa Oyong secara arif dan bijaksana itu sangat diharapkan. Jadi kemudian saya juga sempat dengar kemarin ada konferensi pers di RRI termasuk mereka PH tegas mengatakan bahwa harus mengurus perizinan. Kemudian kami juga berterima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli bahwa usulan DPR itu apakah sudah disetujui atau tidak, kami juga ingin mendengarkan penjelasannya bahwa ada beberapa desa yang sudah direkomendasikan. Pertama Jaja, kemudian Oyong, Dungilis, dengan Jatuh dengan Maibua. Ini yang kemudian apakah ini betul atau tidak. Makanya kemudian lagi-lagi kami selalu dibenturkan dengan namanya RTRW. Jadi cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih atas pemaparannya yang disampaikan oleh koordinator aksi tentang yang berorientasi bagaimana kemudian kita melahirkan kebijakan yang tentunya lagi-lagi berangkat dengan mekanisme perundang-undangan yang ada, dan tentunya kebijakan tersebut seperti apa yang kemudian disampaikan tadi oleh Mas Asri bahwa masyarakat Oyong bisa menikmati secara keseluruhan gitu loh. Nah, tentunya ini saya kira merupakan juga harapan kita bersama bahwa bagaimana potensi alam yang kemudian dimiliki oleh Desa Oyong yang memang sesuai dengan usulan WPR dari pemerintah daerah ke gubernur dan dinas pertambangan, bahwa ya, bagaimana agar supaya ada langkah awal yang kemudian dilakukan untuk bagaimana kedepannya perizinan ini bisa keluar, khususnya baik pada wilayah pertambangan rakyat ataupun pertambangan yang tentunya kemudian dikelola oleh investor. Jadi saya kira substansinya di situ. Nah, ada beberapa poin yang sebenarnya harus menjadi catatan bagi kita pada persoalan ini, bahwa bagaimana kedepannya khususnya beberapa potensi-potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Toli-Toli seperti yang ada dalam usulan WPR itu, baik Desa Oyong, Maibua dan Janja, dan di Dapil 2 sana dan apa namanya ini Dungingis, itu kemudian kedepannya ada legal standingnya. Nah, saya kira pemerintah ini sudah cukup berupaya dan sudah mengupayakan untuk memfasilitasi potensi-potensi yang ada di daerah kita ini, sehingga itu kemudian bisa bermanfaat ke depannya untuk masyarakat itu sendiri. Nah, saya kira ketika kita ke depan potensi ini sudah tergali, saya kira masyarakat kita tidak tersedot lagi untuk kemudian keluar. Dan saya kira ini harus diapresiasi bersama, dan khususnya usulan dan tuntutan maksa aksi hari ini tentunya kemudian kita berharap bagaimana lagi-lagi ya, insya Allah juga kita akan melakukan kunjungan kerja besok sebelum kita akan lakukan konsultasi di provinsi tentang persoalan-persoalan ini. Cuma lagi-lagi saya ingin sampaikan ya, seharusnya sebelum yang dilakukan sebelum mengurus perizinan kita pertegas dulu PR-nya, bapak-bapak sekalian. Nah, sementara juga mumpun juga RT/RW belum disahkan, ditandatangani, tentunya ini kemudian kita menggenjot agar supaya kemudian ini nanti mekanisme kita jalankan dan lakukan secara sistematis gitu loh. Tidak kemudian kita langsung mensabotase dan kemudian tidak mengindahkan mekanisme-mekanisme yang lain. Saya kira seperti itu, Pak. Jadi bukan kemudian juga mungkin kita tidak ingin mensupport yang sementara bapak-bapak urus, tapi maksud kami bagaimana kemudian kita lakukan ini mekanisme
dengan mekanisme yang berjenjang, sehingga kemudian persoalan-persoalan yang kemudian dulu bisa diminimalisir bersama. Saya kira seperti itu, Pak. Dan saya kira kita bersepakat bahwa niatan dan muatan kita berorientasi bagaimana kemudian kebijakan itu lahir pro untuk masyarakat dan kesejahteraan rakyat itu sendiri, khususnya masyarakat Oyom hari ini. Nah tentunya setelah itu kemudian terpenuhi, nanti kemudian kita akan bicarakan persoalan teknisnya. Apa kemudian langkah-langkah yang harus kita lakukan sehingga ya semua pihak tidak ada merasa yang dirugikan. Semua pihak merasakan potensi alam yang ada di desa Oyom itu sendiri. Saya kira seperti itu, Pak. Dan sebelum mungkin saya serahkan kepada Kabak Tapem yang juga akan menjelaskan sampai dan sejauh mana usulan yang kemudian sudah dilakukan dan upaya yang dilakukan pemerintah hari ini untuk kemudian mengakomodir legal standing yang ada pada wilayah pertambangan. Ya, kami persilakan dulu kepada Bapak Camat untuk atau yang mewakili untuk menjelaskan beberapa hal yang tentunya ya kami juga sangat harapkan ini menjadi referensi buat kami untuk melakukan konsultasi dan kunjungan kerja insya Allah besok. Kami akan laksanakan bersama beberapa teman-teman komisi yang lain agar kita juga tahu kondisi realitas lapangan dan kita juga tahu titik persoalan yang ada di akar rumput. Jadi saya kira seperti itu. Kami persilakan kepada Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormati pimpinan rapat dan anggota DPR, yang terhormati Kepala UPT Gunung Dako, yang terhormati keluarga saya, masyarakat saya Desa Oyom yang teristimewa. Baiklah untuk mempersingkat waktu, kami selaku pemerintah Kecamatan Lampasio sangat mendukung adanya perkembangan di wilayah Kecamatan Lampasio. Selama perkembangan ini memiliki izin yang sah, dan kami juga dari pemerintah Kecamatan Pak Ketua, para pimpinan, kami tidak menginginkan ada terjadi hal-hal yang tidak inginkan, yaitu keamanan, terutama keamanannya, agar kegiatan ini bisa berlangsung, pertemuan ini bisa berjalan dengan baik. Itu keinginan dari pemerintah Kecamatan Lampasio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Bapak Pimpinan yang terhormat, yang mewakili Ketua DPRD Kabupaten Toli-Toli, yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli yang hadir pada kesempatan DPRD kali ini, yang saya hormati Bapak Sekwan DPRD Kabupaten Toli-Toli, yang kami hormati Bapak yang mewakili Bapak Camat Lampasio, yang kami hormati Bapak Kabak Tapem, yang kami hormati pengurus Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia Perwakilan Toli-Toli, yang kami hormati Koordinator Forum Masyarakat Oyom Pemerhati Potensi Tambang Rakyat, serta seluruh hadirin peserta RDP yang berbahagia yang tentu saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan pertama tentu saya menyampaikan terima kasih telah dikasih kesempatan pada acara kali ini untuk hadir dan sekaligus juga memberikan tanggapan, respon terkait beberapa hal yang itu menjadi diarahkan ke yang menjadi tanggung jawab dan tugas kami selaku pengelola kawasan hutan di wilayah KPH Gunung Dako. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mungkin sebelum menanggapi beberapa hal yang terkait dengan materi unjuk rasa atau RDP pada kali ini, sekilas saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait regulasi. Tentu ini regulasi yang ini adalah bagaimana mendukung percepatan pengurusan
tes ya regulasi yang berkaitan dengan rangka mendukung percepatan pengurusan legalisasi tambang rakyat ini. Jadi kita kirim supaya tambang ini tentu bisa berjalan dengan legal. Seperti kami sampaikan pada hari Senin yang lalu, pada aksi RTP yang lalu, bahwa sesungguhnya kawasan hutan itu terbuka untuk pembangunan bagi sektor lain, termasuk di dalamnya adalah kegiatan pertambangan, di mana hutan produksi bisa dilakukan penambangan dengan pola bawah tanah dan atas tanah. Hutan lindung hanya bisa dilakukan untuk pertambangan bawah tanah. Nah, ini mungkin yang tentu agak berat bagi kita untuk melakukan penambangan bawah tanah, karena selama ini memang hampir belum ada di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu tentu ada beberapa regulasi lain yang bisa mendukung percepatan, ya, diantaranya adalah melalui perubahan fungsi kawasan hutan itu sendiri. Jadi perubahan fungsi kawasan hutan itu sendiri, jadi merubah fungsi dari hutan lindung menjadi hutan produksi, sehingga tentu prosesnya bisa dilakukan dengan penambangan atas tanah. Kemudian juga yang kedua berikutnya adalah dengan perubahan peruntukan. Perubahan peruntukan itu adalah berubah dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan atau menjadi APL. Ini dilakukan melalui dua cara. Yang pertama secara parsial. Secara parsial ini tentu atas usulan dari Bapak Gubernur ke Menteri. Nah, tentu untuk mendapat usulan dari Bapak Gubernur ini perlu peran dari bagaimana ada usulan dari pemerintah kabupaten ke Bapak Gubernur, sehingga tentu Bapak Gubernur bisa melanjutkan menjadi usulan parsial. Jadi usulan parsial ini bisa dilakukan kapan saja, ya tentu dengan ada syarat-syarat teknis dan non teknis lainnya. Kemudian yang berikutnya juga dalam rangka percepatan penyelesaian konflik teknologi dalam kawasan hutan. Jadi pemerintah juga dalam hal ini KLHK ada namanya program TORA, Tanah Obyek Reforma Agraria. Sesungguhnya untuk toli-toli pada tahun 2020 lalu sudah dilakukan identifikasi dan pengukuran, bahkan sampai pelepasan. Jadi sampai dengan saat ini perkembangannya 11.000 hektar yang ditoli-toli, di mana diantaranya 4.000 hektar itu dikeluarkan dari kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain. Ini yang sebetulnya kami sampaikan dari awal lalu, bahwa program ini sangat bagus, diusulkan dari masyarakat ke kepala desa, ke bupati, sampai ke tim Inver, waktu itu adalah Pak Kadis Kehutanan. Tapi yang sekarang sudah lewat. Jadi saat itu sudah ada SK dari Menteri yang dikeluarkan 4.000, dan yang 7.000 itu adalah menjadi hak lola PS. Akan tetapi dalam Permen LHK nomor 7, program TORA ini juga masih bisa dilanjutkan. Jadi sehingga giringannya tadi itu dalam rangka percepatan ini melalui 3 skema tadi. Jadi di luar perubahan peruntukan parsial, kemudian juga dalam satu wilayah provinsi melalui tata ruang yang tadi sampaikan Pak pimpinan bahwa tata ruang toli-toli belum ditetapkan. Yang mungkin itu salah satu cara kita adalah bahwa bagaimana kawasan lokasi tambang di Oyong ini bisa dilakukan perubahan peruntukan mulai tata ruang. Kemudian juga kami sampaikan bahwa selama ini kan ada klaim-klaim masyarakat di lapangan bahwa merasa mereka memiliki sertifikat, mereka merasa bahwa telah menguasai dalam kawasan hutan itu sekian lama dan sekian lama. Nah, pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa itulah tujuannya program TORA. Jadi menyelesaikan konflik teknologi dalam kawasan hutan di mana masyarakat merasa sudah memiliki, kemudian tetapi secara legal, secara yuridis bahwa itu adalah dalam kondisi kawasan hutan. Jadi silakan kepada siapa saja yang merasa telah mendiami kawasan hutan, ya, untuk mengusulkan melalui mekanisme program TORA ini. Jadi usulan dari orang per orang ke kepala desa, ke bupati, kemudian nanti dilanjutkan ke BPK. Jadi kami siap mengawal nanti kalau umpamanya menuju ke BPK Palu. Jadi persyaratannya adalah untuk berubah dari kawasan hutan menjadi APL telah dikuasai dan dikelola secara terus-menerus selama paling tidak minimal 20 tahun. Nah, jadi silakan nanti kalau merasa sudah memiliki di situ, nah diusul melalui program TORA itu. Kalau di bawah 2 tahun, 5 sampai 20 tahun itu adalah nanti wilayahnya adalah menjadi hak lola perhutanan sosial. Jadi silakan mengelola di atasnya, tapi tidak bisa memiliki atau mensertifikatkan tanahnya. Jadi itu 2 skema ya. Jadi kalau termasuk di hutan lindung. Jadi di hutan lindung apabila telah dikelola 20 tahun terus menerus bisa nanti
menjadi APR. Kemudian terkait dengan beberapa hal kegiatan penambangan di Desa Oyo atau kegiatan potensi tambang di Desa Oyo, tentu kami memberikan beberapa catatan. Pertama tentu terkait dengan pertambangan yang ada di wilayah Oyo ini, pada prinsipnya kami juga mendukung ya untuk dikelola dengan baik, kemudian mendukung percepatan perizinan secara legal, tentu demi menciptakan sumber pendapatan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan PAD itu sendiri. Kemudian seperti kami sampaikan di awal tadi, apabila masyarakat yang merasa menguasai kawasan hutan, supaya kita tidak berkonflik terus antara masyarakat dan pemerintah, ya silakan diusul. Artinya regulasinya ada, silakan diusul, tunjukkan bukti-buktinya melalui kepala desa, Bapak Bupati, nanti ke BPKH, kami siap kawal. Kemudian juga terkait dengan beberapa hal yang kami dapat informasi seperti yang disampaikan tadi bahwa adanya plan-plan di lapangan baru atau pembuatan SKPT baru, tentu kami mengimbau kepada pemerintah desa untuk tidak mengeluarkan SKPT baru yang ada dalam kawasan hutan ataupun membagi blok-blok area kawasan hutan itu untuk plan kepemilikan yang baru. Jadi sudah jelas ya, kalau umpamanya yang sudah lama di atas 20 tahun silakan diusul ya. Kemudian 5-20 tahun nanti menjadi hak kelola. Jadi untuk yang baru, walaupun SKPT itu dikeluarkan, itu tidak akan ada dampak apa-apa ya dari aspek hukum. Jadi tidak memberikan pegangan bahwa area itu bisa dikelola. Kemudian juga terkait dengan penambangan, kami juga tentu mengharapkan, meminta bahwa masyarakat tidak boleh melakukan penambangan di sekitar area yang baru ya, yang sekitar permukaan sebelum ada proses perizinan, karena di dalam PP 24 tahun 2001 tentang sanksi dan denda. Jadi sekarang itu apabila kita mengurus nanti izin pinjam pakai ataupun apa namanya, kemudian nanti dan di dalam satu persyaratannya kan ada salah satu melengkapi citra, apabila di area tersebut terdapat bukaan lahan, nanti akan dikenakan denda. Nah, jadi itu nanti akan berlaku tidak lagi apabila ada bukaan pada area-area yang akan kita usul izin pinjam pakai. Di harapan kami kita bisa sama-sama menahan diri untuk melakukan kegiatan sambil menunggu regulasi yang ada. Kemudian juga hal yang tidak kalah pentingnya, kemarin juga kita berdialog dengan RRI ya, termasuk diantaranya dihadiri oleh dari ESDM, jadi dari pengawas tambang, inspektur tambang yang Sulawesi Tengah, bahwa luas maksimal tambang rare ini 100 hektar satu wilayah. Sementara penduduk Oyo tadi saya tanya sekitar 1000 lebih. Nah itu, jadi jangan sampai nanti dalam proses usulan ataupun keluarnya ini nanti justru akan menimbulkan polemik di antara masyarakat itu sendiri. Sementara kita juga sudah tahu di peraturan P7 tentang penyelenggaraan kehutanan bahwa satu koperasi itu bisa mengelola kawasan maksimal 10 hektar, kemudian per orang 5 hektar. Jadi yang maksud saya minta supaya kita sama-sama bagaimana mengatur kondisi lapangannya ini. Kalau hemat kami, kalau terkait dengan perizinan, mungkin kalau didorong dengan kekuatan dari Pemda atau dukungan politik dari Bapak Ibu yang terhormat di Dewan, mungkin tidak, artinya prosesnya bisa dipercepat. Tetapi dampak-dampak di lapangan ini juga yang kita harus perhatikan. Jadi 100 hektar untuk 1000 lebih orang. Nah, bagaimana mengatur di lapangan? Kemudian di luar area itu, makanya kami minta kepada masyarakat tolong jangan lagi melakukan pembukaan di luar area itu, karena dampaknya nanti pertama ya sudah jelas kan 100 hektar, kalau mau dibuka lebih tetap PPR-nya 100 hektar, IPR-nya ya tetap satu koperasi 10 hektar. Nah itulah nanti bagaimana merumuskan di bawah supaya kegiatan-kegiatan penambangan ini, jadi sebelum mengurus IPR sudah ada tentu apa yang diusul, dan setelah keluarnya IPR itu sendiri tidak menjadi konflik baru di antara masyarakat dengan masyarakat. Kalau masyarakat dengan pemerintah mungkin masih lebih gampang kita selesaikan, karena tentu pemerintah bekerja adalah untuk mengayomi masyarakat dan untuk mensejahterakan masyarakatnya itu sendiri. Kemudian tentu yang terakhir ya terkait dengan tata kelola SDA itu sendiri, seperti saya sampaikan di awal. Jadi mungkin jawaban dari Asmat dan Demokrasi yang terkait dengan kami dengan
tidak dijadikan objek jual beli SKPT. Kami juga saya sampaikan di awal tadi bahwa SKPT itu sesungguhnya tidak berlaku di negara, ya, di kehutanan ataupun BPN, berarti di negara. Jadi yang berlaku terhadap untuk penguasaan lahan itu adalah sertifikat. Jadi kalaupun ada SKPT, tentu secara hukum kalau di kawasan hutan tidak dianggap ada hak pemilikan pribadi, tetap adalah hak milik negara. Dan yang terakhir tentu untuk keamanan dan kenyamanan bersama, mari tentu kita dialog pada kesempatan ini. Kami juga mohon dukungan dari teman-teman, ya khususnya yang mewakili masyarakat penambang ini, masyarakat ya forum, ya yang mewakili forum tambang rakyat ini, bagaimana kita menjaga kegiatan di lapangan ini dilakukan penambangan sekarang atau ke depan. Saya pikir tetap milik masyarakat Oyong, ya. Jadi kami harapkan bagaimana proses legalisasi dulu kita urus, kita dukung bersama-sama, kemudian baru melakukan kegiatan aksi di lapangan, sehingga dampak-dampak terhadap kita semua, artinya terhadap kami, terhadap masyarakat dan pemerintah Kabupaten Toli-Toli, dampak negatifnya menjadi tidak ada, ya. Jangan sampai nanti kalau kita melakukan hal-hal yang di luar regulasi, tentu akan ada dampak-dampak kepada berbagai pihak. Mungkin demikian Bapak Pimpinan sementara yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila itu boleh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pemaparannya dari Kepala UPT Gunung Dako, yang tentunya sangat berharap bahwa selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Mubarak untuk menyampaikan beberapa hal yang tentunya mudah-mudahan akan menjadi solusi di dalam pertemuan kita pada siang ini. Kepada Bapak, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan rapat dan rekan-rekan anggota DPRD, yang saya hormati OPD terkait baik dari Gunung Dako dan OPD lainnya, kemudian yang saya hormati pimpinan aksi bersama seluruh masyarakat Desa Oyong, aliansi masyarakat Desa Oyong, yang saya hormati sekretariat Sekon dan jajarannya. Yang pertama, kami ingin menyampaikan di forum ini bahwa DPRD pada dasarnya adalah lembaga untuk menampung aspirasi saudara-saudaraku masyarakat Desa Oyong. Ini merupakan aksi yang kedua setelah aksi hari Senin kemarin, dan memiliki substansi yang hampir sama untuk mendesak pemerintah daerah dan DPRD mengatur tata kelola penambangan di Desa Oyong. Pada dasarnya kami di DPRD sangat ingin untuk mengayomi dan membantu bapak-bapak bagaimana bisa melaksanakan penambangan itu dengan tertib tanpa ada gesekan horizontal di antara bapak-bapak dan masyarakat yang lainnya. Berdasarkan tuntutan pimpinan aksi, kami di DPRD juga tidak sepakat ketika adanya potensi-potensi kekayaan alam yang ada di Desa Oyong itu hanya dinikmati oleh segelintir orang. Kami insya Allah akan berada di tengah-tengah dan selalu akan memberikan solusi yang terbaik agar potensi kekayaan alam yang Bapak miliki itu bisa dinikmati oleh semua masyarakat Oyong, sehingga nantinya semua masyarakat bisa sejahtera dengan adanya kekayaan alam yang Bapak miliki. Tidak hanya orang kaya menjadi lebih kaya, orang miskin menjadi lebih miskin. Insya Allah Bapak akan kami bantu. Setelah kami menerima demo ini, sebentar kami akan melapor pimpinan DPRD, karena semua hasil ini akan kami lakukan dulu ke pimpinan. Dalam waktu dekat 1-2 hari ini kami meminta kepada pimpinan untuk memberikan suatu tugas kepada kami untuk bisa turun ke Oyong melaksanakan peninjauan langsung terkait adanya tambang tembaga yang ada di Desa Oyong, sehingga informasi yang kami dapatkan bisa lebih akurat, bisa lebih komprehensif, untuk kami bisa mengeluarkan
semacam rekomendasi kepada gubernur agar dapat ditindaklanjuti sehingga nantinya WPR Desa Oyong bisa segera diterbitkan. Saya ingin menyampaikan bahwa memang Perda RT/RW kita sampai saat ini belum kita sahkan di DPRD karena belum mendapatkan persetujuan substantif dari lintas kementerian lembaga di pusat. Nah, ini dulu yang kita tunggu dan sudah 2 kali ini Dinas PUPR kita undang belum datang-datang ini. Ini juga akan kami pertanyakan dulu. Besok saya akan minta sekretariat mengundang PU dulu, Dinas PUPR terkait tata ruang kita untuk mempertanyakan sejauh mana voting area WPR kita di Kabupaten Toli-Toli. Karena ini tidak hanya mengatur tentang Oyong, tapi mengatur semua penambangan rakyat yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Nantinya hasil dari kajian kami bersama Dinas PUPR akan kami bawa ke provinsi untuk ditetapkan oleh Dinas Pertambangan Provinsi di SDM sebagai wilayah-wilayah pertambangan rakyat. Nah, ini dulu yang legal-legalnya di situ dulu. Kalau ini sudah legal secara area tambang, nantinya itu Kementerian SDM bisa mengeluarkan izinnya bapak-bapak. Tidak mungkin Kementerian SDM mengeluarkan izin penambangan rakyat, Pak, kalau dari provinsi tidak mengusulkan yang mana semua WPR kita secara RT/RW. Karena ketika kami nanti melakukan rapat bersama lintas kementerian di Jakarta, itu dihadiri oleh Kementerian SDM juga. Mereka pasti akan pertanyakan, bagaimana mungkin Oyong bisa ditetapkan sebagai wilayah tambang penambangan rakyat kalau di dalam usulan provinsi nantinya itu tidak dimasukkan. Nah, ini nanti yang akan kami dulu kaji, kami akan dalami bersama Dinas PUPR sejauh mana sudah usulan-usulan WPR kita ditindaklanjuti oleh provinsi. Nantinya juga akan menjadi sikap DPRD kepada Pak Gubernur untuk mendesak segera menerbitkan WPR yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Karena setahu saya juga seperti yang mungkin pimpinan Aksi bilang, memang sekarang izin tidak lagi provinsi, Pak. Ini kan langsung ke pusat melalui online, sekarang lebih mudah lagi. Kita mengurus izin melalui online langsung ke Kementerian SDM. Tapi membutuhkan rekomendasi dari Gubernur. Nah, insya Allah, Pak, besok atau lusa kami akan turun. Saya akan minta sekretariat menyurat bersama Pak Ketua Komisi dan gabungan komisi, mungkin Komisi A, Komisi B juga akan kami minta kepimpinan untuk menugaskan kami yang mau berangkat ke sana agar bisa mendapatkan data yang lebih akurat. Kami minta ke Pak Camat, kalau Pak yang mau beli Camat mendampingi semua OPD juga. Pak OPD Gunung Batur barangkali kalau punya waktu, Pak, kesediaan waktunya mohon mendampingi bersama kepala UBT tambang pertambangan nanti dan DLH PU. Kita akan turun sama-sama untuk meninjau langsung terkait dengan wilayah tambang yang ada di Desa Oyong. Karena 100 hektar ini, Pak, jadi rebutan untuk 1000 orang. Satu SKPK hanya 2 hektar aturannya. Jadi kalau 100 hektar hanya 50 orang yang bisa menguasai, yang bisa mendapatkan izin dari kehutanan. Kalau memang semua 100 hektar ini masuk wilayah hutan, mungkin IPP tahannya atau izin pinjam pakai kawasan hutannya itu hanya untuk 50 orang, karena hanya 2 hektar per orang. Pemahaman saya seperti itu. Mungkin nanti kita juga bisa lebih saling diskusi di lokasi tambang besok di Oyong. Demikian dari saya, Pak Ketua. Mohon mungkin kiranya sesuatu dari masyarakat Oyong bisa lebih bersabar dan mohon untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa memicu konflik horizontal di antara bapak-bapak dan masyarakat yang lainnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Sebelum lanjut ke yang lain, mungkin saya mohon izin mempertajam supaya lebih fokus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam dari Oyong. Sebelum saya lanjut, terlebih dahulu saya berhormat kepada pimpinan rapat dan anggota DPRD yang berkenan hadir menerima kami, sekretariat dan anggota sekretariat, Bapak para KPH Gunung Batur bersama anggota, Bapak Camat Langgasio, saya tidak tahu persoalan atau Gunung Pelantikan. Saya pasti mewakili pertama ya, Bapak Ketua Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia Afri Toli dan Ketua Harian dari istimewa kepada Bapak Kabak Adpum dan
yang saya cintai, masyarakat Desa Oyong yang dengan penuh keberanian hari ini bersama-sama kita hadir di sini. Salam dan hormat juga kepada bapak-bapak penegak hukum, kepolisian, Pamokrada yang mengamankan dan menjaga sehingga kami merasa aman pada RDP hari ini. Pimpinan yang saya hormati, sebelum lanjut izinkan saya memperkenalkan pimpinan kepada masyarakat ini, karena mungkin sebagian mungkin bilang pernah lihat tapi tidak tahu namanya. Ini Bapak Salekani, Bapak Ibu sekalian. Pak Salekani ini anggota DPRD dari dapil kita, sehingga saya tahu kepada beliau karena pada RDP yang kemarin hari Senin beliau memimpin juga, dan hari ini beliau adil memimpin juga. Dan hari ini beliau ulang tahun. Pak Sekwan bocorkan, saya baru mau sampaikan. Saya tahu sebelum Pak Sekwan sampaikan Pak ya, selamat ulang tahun buat pimpinan rapat Bapak Salekani. Lanjut, sebagaimana yang disampaikan Pak Koordinator tadi, kami bukan tandingan Pak. Kami datang karena kami melihat pada pertemuan sebelumnya DPRD Toli-Toli kelihatannya semangat sekali untuk membantu masyarakat Oyong, khususnya ya Toli-Toli pada umumnya. Sehingga semangat itu kami khawatir jangan sampai ada informasi yang kurang sehingga salah membuat kebijakan. Maka hari ini karena kami tidak mungkin melakukan kegiatan kemarin karena tidak ada pemberitahuan dan belum kumpul-kumpul uang, kami harus lakukan hari ketiga ini, hari Rabu, supaya kalau Bapak turun besok ada informasi baru yang bisa dijadikan pertimbangan di lapangan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sesungguhnya persoalan Oyong itu sangat sederhana. Kalau kita mau bicara terkait dengan aturan, kami sudah pernah mengatakan bahwa kalau kita mau bicara aturan di Oyong, tidak usah. Maaf ini, tidak mengurangi hormat terhadap aturan yang sudah dibuat pemerintah. Masa pandemi ini sangat mempengaruhi perekonomian. Banyak masyarakat susah, butuh uang dan sebagainya. Kami berterima kasih kepada penegak hukum, baik kepolisian, kehutanan, karena kehutanan juga ada bidang penegakan hukumnya, memberi kami ruang untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam. Bahkan saya terus terang Pak, kami pernah minta kehutanan pura-pura tidak tahu apa yang terjadi di Oyong. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada akhirnya kami mendapatkan masalah ketika ada pihak yang tidak konsisten dan tidak komitmen dengan apa yang sudah disepakati. Kami mengatakan khusus di Oyong ya, kita tidak usah terlalu terpaku pada aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Yang paling pertama, kita harus patuh dulu dengan aturan yang kita buat sendiri. Semua hal yang sudah kita sepakati di tingkat desa jangan dilanggar. Kalau ternyata kesepakatan itu melanggar peraturan pemerintah, kita hadapi bersama-sama. Kurang lebih begitu pimpinan. Kenapa saya mengatakan demikian? Saya termasuk orang terakhir di Oyong. Saya termasuk tokoh masyarakat terakhir di Oyong yang dihubungi untuk bagaimana tambang kembali ini bisa jalan. Saya berani mengatakan saya tokoh masyarakat Pak, karena saya ini ikut calon kepala desa di sana 3 kali dan belum terpilih. Tapi saya selalu mendapat suara nomor 2. Artinya ada masyarakat yang memberikan kepercayaan kepada saya, walaupun saya tidak bisa menjadi kepala desa. Saya punya tanggung jawab itu. Lanjut Bapak Ibu sekalian, ketika saya dipanggil, kami sepakat dengan kepala desa. Maka saya tadi minta tolong Pak Camat dari semalam, tolong bagaimana Pak Kades saya bisa hadir supaya hari ini ada solusi. Saya diajak bagaimana mengkonsolidasi masyarakat Oyong. Maka saya dengan Pak Ombang dan lain-lain masyarakat ini ada Ormas CC dan sebagainya. Kami keliling kampung Pak, dari ujung Ogodudu kalau di Oyong Lepas sampai Ogonglogo. Maka disepakatilah ditemukan mekanisme bagaimana mengelola tambang di Oyong yang menurut pimpinan sidang maupun Bapak Barak yang kami hormati tadi itu sedikit 100 hektar untuk saya kata Pak ya, itu 2000 jiwa, 1.800 kepala keluarga di Oyong. Itu akan menimbulkan konflik. Maka kami sepakat pada waktu itu
Apa yang disepakati? Ditemukanlah satu investor yang siap untuk bekerja sama dengan masyarakat Oyong. Hadir di balai desa, beliau terbuka memaparkan programnya. Kemudian disepakati ada 17 macam tanggung jawab beliau. Tanggung jawab perusahaan itu yang merupakan cerminan dari berbagai elemen masyarakat, usulan dari berbagai elemen masyarakat. Investor itu perusahaannya namanya PT Karya Sampagaliu KSB. Dalam perjalanannya, karena melihat potensi yang luar biasa itu, maka investor itu tidak ragu-ragu untuk membiayai perbaikan jalan. Jadi jalan ke lokasi tembaga yang bermasalah ini, tanda petik bermasalah ini, itu sudah ada Pak sejak tahun 96 yang dibangun oleh pemerintah, tapi melewati kawasan hutan. Maka dengan pertimbangan tertentu diperbaikilah jalan itu. Tapi karena UPT Gunung Darko memiliki pendapat lain, maka pihak UPT menyurat bahwa keliru, sehingga kami mematuhi mundurlah alat-alat berat itu merupakan langkah pencegahan yang dilakukan oleh UPT Gunung Darko dan kami menerima. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kenapa ini menjadi masalah? Hari ini ada pihak lain yang ada ketiga pembeli, ada pembeli lain yang langsung melakukan eksploitasi, tidak tanggung-tanggung puluhan ton. Kita tidak pernah lihat wajahnya, kita tidak tahu apa perencanaannya. Berangkatlah 24 ton, ya menurut saya sih 29 ton, ulangi 28 ton, karena kami mengasumsikan satu truk itu 8 ton, tapi ternyata yang kami tahan pada truk yang 3 ke 4 itu 9 ton. Jadi kalau kita asumsi 9 ton berarti 27 ton. Ada 27 ton batu yang sudah terlanjur keluar ke Palu. Kenapa kami tahu ke Palu? Karena yang mengurus yang bilang. Truk yang keempat Bapak Ibu sekalian, ini supaya kita sepaham apa sih sebenarnya menjadi latar belakang persoalan, biar kita bisa menemukan solusi jangka pendek dan jangka menengahnya. Tentu jangka pendek pasti tidak lepas dari mediasi. Bagaimana memediasi kalau kita tidak tahu apa persoalannya? Ada yang bilang cepat tahu, cepat tindak, cepat tuntas. Mungkin begitu Pak ya, supaya kita sama-sama mendapatkan solusi. Pada pemuatan truk yang keempat, itulah yang menjadi persoalan Oyong. 2 truk pertama lewat tengah malam, kami nanti tahunya setelah besoknya. Truk yang ketiga pun demikian. Setelah truk yang keempat, kami bisa jaga, kami tahan. Sebelum kami melakukan penahanan, kami juga berpikir apakah langkah kami itu sesuai dengan hukum atau tidak. Ternyata kami ingat di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 ada pasal yang mengatur masyarakat berhak untuk berperan serta dalam pengamanan hutan. Ini bukan sektor tambang saja, itu kehutanan Pak. Kemudian masyarakat berhak mengambil tindakan tertentu dalam hal menjaga kelestarian hutan. Ada di dalam undang-undang, sehingga kami percaya diri. Tapi kami menghormati pemerintah desa atau sangat. Saya menelpon Pak Kepala Desa. Halo Pak Kades, kurang lebih gitu Pak. Apakah Pak Kades tahu kalau malam ini ada pemuatan batu? Pak, saya tidak tahu. Pak Kades di mana? Saya di Toli-Toli. Pak, kalau Pak Ahmad yang membeli batu itu, saya sebut namanya di sini karena disebut Pak Kades pada hari Senin kemarin. Pak Ahmad yang beli batu itu Pak sudah pernah bicara. Pak, belum jelas juga. Masih belum selesai kita bahas, jadi saya juga kurang jelas. Kalau gitu Pak Kades saya izin akan memotong batu ini, silakan. Pak Kades boleh saya pinjam pos jaga, ada pos kopi Pak yang sering tidak ada orang tuh, silakan. Kami jaga di situ Pak. Tapi kami tetap menjaga bagaimana situasi terkendali, sehingga kami berkoordinasi dengan pihak Polsek. Alhamdulillah karena Polsek juga responnya cepat, tidak ada hal-hal yang berlebihan Pak. Sampai pada hari yang kedua, hampir terjadi pertumpahan darah di Oyong karena pihak yang batunya ditahan memaksa untuk mengambil batu itu.
Maka batu itu dengan pertimbangan tertentu dari pihak Polres Toli, batu itu diamankan di Polsek Lampasio 9 ton. Inilah yang menjadi salah satu tuntutan dari kawan-kawan kemarin. Jangan ada kriminalisasi. Saya Pak mendukung langkah kawan kemarin, makanya walaupun pahit saya tetap hadir pada hari Senin. Saya duduk di dalam sini di tengah saudara-saudara saya yang aspirasi pertamanya sama, kan juga mendesak supaya segera dirumuskan WPR itu. Sama, saya dukung itu. Tetapi yang kedua, hentikan kriminalisasi kepada penambang rakyat. Jujur saya bingung. Tidak memberi hormat kepada bapak-bapak penegak hukum. Kalau dikatakan kriminalisasi, justru saya ini sebagai aktivis, ya, sebagai salah satu, ya bolehlah kita sebut aktivis, walaupun junior di kabupaten ini, saya sendiri sebenarnya hati saya itu hancur berkeping-keping. Karena sampai hari ini pun, jangankan ada yang disidik, ulangi, jangankan ada yang disidik, di polis lain pun bantu mereka tidak. Apa yang menjadi bahan kriminalisasi? Sekelas kakanda saya Pak Ahmad Omang, kalau kami mau mempreso baru itu sudah lama ditentukan. Kedatangan Pak Kapolda kemarin momentum bagi kami untuk mendesak itu, mendesak Pak Kapolres lanjutkan proses hukum itu. Kami tidak lakukan karena mereka itu saudara-saudara kami. Tidak mungkin kami biarkan mereka mau dipenjara, Pak. Extraordinary crime, kejahatan terhadap lingkungan. Undang-undang minerba, pidananya berat. Undang-undang kehutanan, undang-undang pencegahan kerusakan hutan, undang-undang lingkungan hidup, berlapis-lapis. Kami tidak mau, Pak. Kami menghargai bahwa itu kasihan saudara-saudara kami yang mencari. Sehingga ketika dikatakan ada kriminalisasi, yang mana kriminalisasi? Sehingga saya mau meluruskan kepada teman-teman yang lain, menurut saya belum ada kriminalisasi. Ini juga informasi kepada bapak-bapak pengurus APRI. Kami untuk di Desa Oyong sejauh ini kami konfirmasi ke bapak-bapak belum ada kriminalisasi. Karena sampai hari ini kami mengetahui persis belum ada penindakan penegakan hukum yang membuat masyarakat ya sudah katakan betul-betul salah ya. Bahkan yang salah itu pun belum diapa-apakan. Bapak pimpinan rapat yang kami hormati, terkait dengan WPR, kenapa saya menginterupsi sebelum Pak Kabak Kapten membahas itu? Terus terang saja, saya sebenarnya agak ragu dengan ini. Saya pernah bertanya kepada pihak terkait, bagaimana dengan WPR itu? Beliau mengatakan agak sulit Pak Marwan kalau WPR itu kita mau tentukan sekarang. Kenapa? Untuk menentukan WPR itu kita harus tahu dulu potensi tambangnya. Tidak boleh kita sembarangan menentukan potensi WPR itu kalau belum tahu apakah potensi tambang itu besar atau sedikit, apa kecil. Kalau bahasa itu depositnya itu apakah? Nah, sedangkan yang dipersoalan Pak Kabak, untuk mengetahui potensi itu harus ada eksplorasi. Untuk bisa kita melakukan eksplorasi secara legal harus ada IPR. Yang IPR itu bukan langsung produksi. Setelah ada izin kan kita eksplorasi Pak. Kalau ya, setahu saya ya maaf kalau saya keliru silakan di. Nah, setelah ada karena asal sudah berkomandan kita skor sudah selama karena saya anggota dewan hanya 3 orang Pak. Mungkin ada keluar kota atau dengan tugasnya, tapi tidak apa-apa lah. Karena setahu kami anggota dewan itu bisa menerima aspirasi masyarakat apa yang telah disampaikan. Jadi sebelum saya lanjut ini saya akan berpatung ini. Kami coba menanam padi, siapa tahu berbuah mandi. Anggota dewan menerima aspirasi, insya Allah seperti itu Pak. Lanjut. Kalau kita berbicara tadi yang sudah dibicarakan oleh kawan-kawan tadi, jadi mungkin saya tidak lagi berbicara seperti itu. Saya tidak boleh saya berbicara. Mungkin masih menyanyian atau masih terinspirasi dalam hati kita bahwa Indonesia ini telah dijajah beberapa ratus tahun yang lalu. Sampai pada saat sekarang ini, mudah-mudahan penjagaan
Seperti contoh pengelolaan badan ini. Nah, kalau ada sistem itu yang di dalamnya tidak berlaku adil, apa sudah terjadi? Kami tidak tolak itu masalah itu pertambangan dan sebagainya, tapi harus dikelola dengan adil. Masyarakat juga dapat kompensasi di situ. Jangan dibilang dibayar dulu sama penjajahan. Siapa yang kuat dia dapat, orang yang lemah jadi miskin. Jadi kita harapkan bapak-bapak sebagai anggota dewan, mudah-mudahan aspirasi kami ini bisa tersampaikan kepada anggota dewan yang tidak hadir dan disampaikan kepada instansi-instansi yang lain seperti mana yang ada sekarang ini. Harus kita minta dengan cara hukum, Pak. Hukumnya apa? Yang sudah tertahan di sana jangan diloloskan. Kemudian kegiatan yang ada di kapal sekarang kalau dihentikan supaya tidak muncul komplikasi sosial nanti. Kalau kita dibiarkan begini akan terjadi nanti. Mudah-mudahan kita ini tidak terjadi seperti Poso. Iya toh? Nah ini, nah kalau kita dibiarkan begini pasti akan terjadi. Ini. Jadi kami sebagai tokoh masyarakat mengingatkan supaya barang sebelum terjadi kita harus antisipasi memang sejauhnya. No? Kalau tambang di atas dihentikan pada saat sekarang baru atur baik dengan sebagaimana semestinya diminta oleh masyarakat bersama pemerintah, no? Barangkali bisa terrealisasi dengan baik. Tidak ada kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial ini yang menjadi masalah tidak timbul konflik ini. Jadi saya harapkan ini barang sudah salah urus. Sudah salah urus ini barang. Maaf saja ini, kita ini bahasa Indonesia kita putus-putus ini. Tapi apa paling buat, karena tidak tadi untuk menyampaikan penyampaian yang diinginkan masyarakat terpaksa kita tampil. Ini. Jadi, saya minta dirahmat tahun 2024 tidak lama lagi, Pak. Ingat ini. Sekarang kami datang menulis dengan Bapak, tapi 2024 Bapak menulis dengan kami. Jadi kalau diperhatikan saya tadi itu menyampaikan kajian yang telah disampaikan oleh teman-teman ini tidak terlalu teraspirasi dengan baik, masih banyak kuliku bertele-tele. Ini tolong Pak, banyak petugas-petugas yang terlibat di dalamnya tolong sampaikan bahwa ini barang tambang di atas harus betul dihentikan dulu sementara waktu baru diatur dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita penjajahan Belanda tahun 350 tahun? Tinggal sisa itu sumber daya alam kita yang dijajah oleh Belanda dieksploitasi ke negaranya. Sisa ini yang kita manfaatkan demi untuk kemakmuran rakyat. Nah kalau kita hanya diajarkan, apa kita? Toh, bapak-bapak sebagai pelindung kami masyarakat, Pak tolong betul-betul diperhatikan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Ini. Tidak ada kami, tidak ada bapak. Jadi kalau ini, kami ini apa didapatkan? Kalau saya termasuk kita juga. Berapa puluh ribu hektar bersama sana? Apa didapatkan masyarakat? Ada peralatan masyarakat? Ini sudah salah atur. Padahal sudah ada di undang-undang perkebunan, Pak. Bahkan hukum ini sudah dijadikan. Undang-undang apa pusat, undang-undang kehutanan. Di hulu sungai saya ada menanam 500 hektar itu. Kenapa saya sudah 600 hektar ditanam di hulu batu sana? Orang lain dapat masuk, masyarakat dapat bencana. Ini kan satu persoalan lagi. Ini satu kelemahan kita, Pak. Belum lagi SP1, belum kita malu saja. Apa yang dapat masyarakat cuma makan lagi, Pak, menjadi kuli. Sama kita dengan dulu, saat tidak oleh company. Ini yang perlu dipikirkan kita bersama ini, Pak. Sudah 75 tahun Indonesia merdeka. Kok rakyat tidak bisa sejahtera? Di mana ini, Pak? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Jadi saya kira itu hanya sekedar masukan.
dua kelompok yang katakanlah sedikit berselisih paham. Saya yakin kalau mau dibilang akan terjadi konflik horizontal, saudara-saudara saya masyarakat Oyong utamanya yang ada di sini pasti tidak ada yang menginginkan itu. Tetapi memang benar bahwa kalau ini terus dibiarkan, maka boleh jadi konflik itu akan terjadi sepanjang kalau memang ada pihak-pihak yang mencoba memprovokasi keadaan. Nah, untuk itu yang pertama saya ingin tekankan kepada masyarakat sekalian untuk tidak terprovokasi dulu dengan semua bentuk-bentuk provokasi yang ada. Kemudian menyikapi apa yang disampaikan oleh saudara saya Pak Ahmad Pombang, memang benar Pak, kita berharap bahwa penegakan hukum ini bisa dilaksanakan. Tetapi memang harus jujur saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, kalau itu yang kita kedepankan, maka tidak ada satu pihak pun yang bisa mengelola di atas. Karena kenapa? Harus kita bilang semuanya bertentangan dengan undang-undang. Undang-undang lingkungan hidup pasti bertentangan. Karena kawasan di atas itu setahu saya masih kawasan hutan. Yang kedua, undang-undang soal minerba pasti bertentangan karena tidak ada satupun kegiatan yang dilakukan di atas itu memiliki izin. Tetapi ini juga kan menjadi sayang kalau kemudian ada potensi wilayah kita yang kemudian ini cuma karena kekuatan-kekuatan tertentu dikuasai oleh orang-orang tertentu yang kemudian tidak melibatkan seluruh masyarakat. Nah, oleh karena itu pimpinan sidang, saran saya maka secepatnya kita melakukan mediasi. Paling tidak saya misalnya besok kalau bisa kita turun ke sana dalam rangka kunjungan kerja, sekaligus kita minta aparat desa untuk memfasilitasi kedua belah pihak, termasuk aparat desanya, karena saya tahu juga ini permainan justru terjadi karena ketidaktegasan kepala desa. Oleh karena itu saya meminta kepada pimpinan agar lembaga kita mencoba mengambil alih persoalan ini, memediasi dengan mengundang semua stakeholder, termasuk pihak-pihak kepolisian sebagai aparatur negara yang bertanggung jawab dengan Kamtibmas. Ya, kita libatkan semua tokoh adat, masyarakat, pokoknya semua stakeholder lah, untuk kita kemudian mencarikan jalan tengahnya. Tetapi saya ingin tekankan sekali lagi kepada bapak-bapak sekalian, ini tolong jangan kita terpancing. Karena besok lusa kalau bapak sekalian kemudian terpancing dengan keadaan dan sampai kemudian terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, maka yakin dan percaya tidak ada satupun dari kita, masyarakat kita, utamanya masyarakat Oyong, yang bisa mendapatkan manfaat dari itu. Sebab kalau penegakan hukum sudah dikedepankan, maka mestinya tidak ada lagi yang namanya proses penampangan di atas. Nah, jadi ini juga penting Pak untuk kita sampaikan. Nah, sehingga nanti kita harapkan bahwa ada jalan tengah lah. Paling tidak apa yang menjadi kekayaan alam kita itu biarlah kita serahkan kepada masyarakat kita untuk mengolah. Tidak boleh dikapling-kapling, karena memang itu bukan tanah kaplingan. Itu mungkin dari saya, pimpinan sidang, dan saya kira apa yang rekan-rekan anggota telah lakukan, dan mudah-mudahan ini saya kira juga akan mendapatkan apresiasi dari seluruh masyarakat kita, dan kita harapkan memang besok bisa kita lakukan kunjungan ke sana. Terima kasih pimpinan. Jadi saya kira memang pada prinsipnya seperti apa yang disampaikan. Baik, terima kasih. Izin pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat pimpinan anggota DPRD Kabupaten Tultuli, yang mewakili, yang terhormat Bapak Kepala Kantor KPH Kecamatan Ampasio. Baik, saya mewakili Bapak Bupati dan Bapak Sekda Asisten 1 meminta maaf karena hari ini bertepatan juga ada kegiatan penurunan penandatangan kerjasama MOU Santi terkait gizi buruk yang ada di Kabupaten Tultuli. Baik, terkait permasalahan pertambangan rakyat yang ada di Kabupaten Tultuli yang sekarang lagi memang kami sudah mewanti-wanti Pak pimpinan aksi terkait wilayah pertambangan rakyat, karena saya sudah sampaikan ke Bapak Bupati terkait sorotan dan sudah berkoordinasi dengan Bapak Kapolres juga terkait hal-hal yang bakalan terjadi dan memang sudah terjadi saat sekarang ini. Dan memang ada beberapa investor kemarin sempat menemui Bapak Bupati terkait permohonan izin, dan Bapak pimpinan mungkin juga saya sudah tahu, dan kita bersama mungkin sudah tahu siapa dan bagaimana orangnya. Ternyata mereka akhirnya bersama datang sama-sama, akhirnya pecah kongsi juga Pak. Nah itu dia, karena mungkin ya kalau yang terjadi keserakahan ya akhirnya pemberi dengan yang pelaksana tidak connect gitu. Jadi saya monitor terkait hal itu. Jadi kami dari pemerintah daerah pada intinya Bapak Bupati sangat merespon baik dan mau supaya masyarakat ini merata terkait pengelolaan pertambangan rakyat yang ada di Kabupaten Tultuli. Ini bukan cuma Oyong Pak. Jadi melalui surat permintaan usulan dari Bapak Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 22 Juli tahun 2021 terkait usulan lokasi dan bukti dokumen persyaratan WPR. Nah, yang menjadi fokus itu mengusulkan beberapa lokasi yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan yang ditetapkan menjadi WPR oleh Kementerian MSDM RI. Jadi dasar surat ini Bapak Bupati sudah mengeluarkan rekomendasi terkait izin wilayah pertambangan rakyat yang nomor 0452/120 bagian pemerintahan kesesuaian tata ruang dalam rangka pertambangan rakyat untuk pengelolaan pertambangan, yaitu pada 6 Agustus tahun 2021 Bapak Bupati sudah menandatangani dan beserta 4 peta kawasan yang kami usulkan untuk direkomendasikan dimasukkan dalam wilayah pertambangan rakyat oleh Gubernur dan Dinas MSDM Provinsi Sulawesi Tengah, dan akan dilanjutkan oleh Gubernur melalui rekomendasi ke Kementerian MSDM melalui Dirjen Minerba dan Petanologi. Jadi berdasarkan itu kami sudah mengusulkan, dan mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Ibu dari perwakilan anggota DPRD Kabupaten Tultuli bisa mempercepat dan bisa memenuhi permintaan dari Bapak Ibu masyarakat Oyong, sehingga nanti pelaksanaannya nanti tidak terjadi lagi antara kubu masyarakat. Jadi semua adil Pak, tidak ada ini kepentingan siapa, ini kepentingan siapa, ini kepentingan siapa. Jadi semua masyarakat bisa merasakan dampak dan membawa kemakmuran khusus bagi masyarakat Oyong. Jadi kami dari pemerintah daerah tetap akan berkoordinasi dengan pemerintah desa maupun kecamatan beserta Bapak KPH Gunung Dako terkait, dan mungkin kita akan melibatkan juga teman-teman dari MSDM Provinsi, Inspektur Tambang mungkin, dan beberapa teman-teman dari pertanahan terkait nanti izin-izin baik mungkin dari koperasi terkait izin untuk pengelolaan dan penguasaan bidang untuk pertambangan. Tapi pada intinya kami pemerintah ingin mengenjot supaya izin WPR ini sudah bisa terbit secepatnya. Kemungkinan yang mulai tahun depan kami bisa
bisa ekstrak beserta Bapak perwakilan dari DPRD beserta semua yang berkompeten dengan OPD-OPD terkait tentang pelaksanaan izin percepatan IPR ini. Baik, saya menanggapi juga ada beberapa keraguan dari Bapak pimpinan terkait kenapa sudah ditetapkan lokasi terkait izin WPR ini. Memang kita sudah menentukan izin WPR lokasi WPR ini karena kemarin dari Kementerian MSDM Provinsi di MSDM Republik Indonesia di tahun 70-an sudah memetakan peta terkait survei yang dilakukan oleh geologi, maka berdasarkan itu Pemda terkait mengetahui kandungan isi yang mineral yang terkandung di wilayah Toli-Toli, yaitu mungkin berupa emas, tambang mineral, mulai benung, granit dan batuan. Jadi kenapa kita sudah menetapkan peta lokasi yang ada mungkin di beberapa tempat, yaitu Kelapa Sio, Mulyasari, Janja dan Dominis. Kami sudah memetakan ini juga. Kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman ISDM provinsi karena yang keluarkan peta ini bukan dari kami juga, mereka yang keluarin. Kami cuman menampilkan untuk memperkuat rekomendasi ke Gubernur dan IMSDM Republik Indonesia. Saya kira itu mungkin dari saya secara administrasi gambaran yang kami sudah lakukan. Mudah-mudahan dengan doa dan semangat kita semua untuk kebaikan bisa membawa Toli-Toli untuk kemaslahatan masyarakat dan memberi kemakmuran kepada masyarakat terkait pertambangan rakyat. Saya rasa saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan sidang.